Tes. Nah, kita akan memasuki yang namanya teknik integral substitusi trigonometri. Nah, apa bedanya substitusi trigonometri dengan substitusi biasa? Nah, kalau di substitusi biasa, yang biasanya kita lakukan adalah memisahkan semua variabelnya menjadi pemisahan kita. Nah, contohnya kita misalkan X menjadi U, maka semua variabel X harus diubah menjadi U, termasuk dx-nya diubah menjadi du. Nah, namun ada beberapa kasus ketika kita memisahkan, ternyata tidak semua variabel X bisa diubah menjadi U, jadi masih ada variabel X yang tersisa. Nah, maka integral tersebut tidak bisa diselesaikan dengan substitusi biasa. Diperlukan metode lain, salah satunya adalah metode substitusi trigonometri. Nah, bagaimana kita mengenali kalau soal ini diperlukan penyelesaian substitusi trigonometri? Nah, ada beberapa ciri khas. Yang pertama, biasanya di soal dalam bentuk akar 2. Nah, di dalam akar 2 ini juga terdapat dua hal. Yang pertama ada konstanta A kuadrat, jadi A kuadrat di sini konstanta, dan variabel misalnya X kuadrat, variabel X kuadrat, jadi variabelnya kuadrat. Nah, ada tiga bentuk yang umumnya ditemui di soal integral substitusi trigonometri, dan tiga bentuk ini dibedakan dari tandanya dan siapa pemilik tandanya. Nah, bentuk pertama, sekarang di antara keduanya ada tanda min, dan minnya ini dimiliki oleh X kuadrat. Nah, maka kita akan misalkan X-nya dengan A sin T. Kemudian, kalau di antara keduanya tandanya positif, maka kita akan substitusi X-nya dengan A tan T. Nah, kalau di antara keduanya tandanya min, dan min ini dimiliki oleh konstantanya atau A kuadrat, maka kita substitusi dengan A sek Tx-nya. Nah, kenapa harus X-nya disubstitusi seperti ini? Karena ini hubungannya dengan identitas trigonometri Pythagoras. Nah, ini ya, identitas trigonometri Pythagoras. Nah, sekarang kita bahas. Jadi, ada dua persamaan di identitas trigonometri Pythagoras. Yang pertama, sin kuadrat T plus cos kuadrat T itu sama dengan 1. Nah, dengan kita pindah-pindah ruas, kita peroleh cos kuadrat T itu sama dengan 1 min sin kuadrat T. Jadi, sin kuadrat T-nya kita pindah ruas, kita peroleh cos kuadrat T sama dengan 1 min sin kuadrat T. Nah, lalu di persamaan kedua, kita peroleh sek kuadrat T itu min tan kuadrat T sama dengan 1. Dengan pindah-pindah ruas, kita peroleh dua persamaan lainnya, yaitu sek kuadrat T sama dengan 1 plus tan kuadrat T. Kemudian tan kuadrat T itu sama dengan sek kuadrat T min 1. Jadi ini yang kita perlu hafal. Nah, nanti hubungannya ada ketika kita mencoba substitusi nilai X ini ke dalam tiap-tiap bentuk. Nanti kita coba di akhir. Nah, sekarang kita lanjut ke identitas lainnya. Identitas lainnya ada yang namanya identitas setengah sudut. Nah, yang pertama ada cos kuadrat T itu sama dengan 1 plus cos 2T per 2. Kemudian sin kuadrat T itu sama dengan 1 min cos 2T per 2. Nah, ini sebenarnya bentuknya hampir sama, yang membedakan cuma tandanya. Jadi kalau cos kuadrat T itu tandanya plus, kalau sin kuadrat T itu tandanya min. Nah, lalu ada identitas lain, yaitu sin 2T itu sama dengan 2 cos T kali sin T. Dan ini sangat berguna sekali ketika nanti kita ketemu hasil integralnya masih berupa sudutnya berupa kelipatan 2. Nah, nanti kita perlu pecah menjadi seperti ini. Oke. Lalu ada beberapa hasil integral yang perlu kita ingat. Nah, ini integralnya cukup jarang kita dengar. Nah, nanti kita perlu mengingatnya karena ini sering keluar di soal-soal substitusi trigonometri. Nah, yang pertama ada integral dari cos AT dt. Nah, kalau ini masih biasa ya. Jadi cos AT dt itu sama dengan 1/A sin AT. Jadi ini hasilnya sama seperti integral cos T, yaitu sin T. Nah, cuma bedanya di sini ada koefisien di sudutnya. Nah, kalau ada koefisien di sudutnya, tinggal dikali dengan 1/A atau 1 dari koefisien sudutnya. Nah, jadi kalau misalnya sudutnya A, maka nanti hasil integralnya tinggal dikalikan dengan 1 koefisien sudutnya. Nah, lalu sama halnya di integral sin AT, jadi di sinnya ini ada koefisien sudutnya, maka nanti hasil integralnya sin yaitu min cos, berarti integralnya sin AT itu sama dengan min cos AT dikali dengan
seper koefisien sudutnya. Jadi cara hafalannya cukup gampang ya. Lalu kalau ini ya, integral sek T. Nah, ini cukup jarang didengar selama kalian mengerjakan soal-soal integral sebelumnya. Nah, namun sekarang ini sering muncul dan kita harus perlu hafal. Jadi integral dari sek T itu sama dengan ln mutlak, jangan lupa tanda mutlaknya, dari sek T plus tan T. Oke, ini adalah yang pertama kita perlu hafal, karena ini sangat penting, sering muncul. Kemudian ada integral cosec T. Nah, cosec T ini kurang lebih mirip ya dengan sek T, cuma bedanya di sini min, ln, kemudian kalau sek nanti seknya ditulis ulang, nah kalau cosec juga ditulis ulang. Nah, ln cosec T. Nah, jadi di dalam mutlaknya itu ada cosec lagi, cosec T, plus, nah kalau di sek itu pakai tan, kalau di cosec kita pakai kotangen. Nah, jadi kurang lebih mirip ya. Nah, ini cara gampang untuk hafalin hasil integral sek dan cosec. Nah, lalu kita lanjut ke turunannya, nanti sering muncul juga nih. Karena kita menggunakan pemisahannya ada tan dan sek. Nah, ketika kita menurunkan tan dan sek itu tujuannya buat apa? Sama seperti di substitusi biasa, tujuannya kita akan mengganti variabel dx atau variabel x, salah satunya dx, menjadi du. Nah, maka kita perlu hafal ini turunan dari setiap pemisahan kita. Nah, yang pertama pemisahan kalau kita misalkan x-nya dengan tan t, maka turunannya adalah sek kuadrat t. Nah, ini perlu dihafal. Kemudian, kalau kita misalkan x-nya dengan sek, maka nanti kita perlu turunkan seknya, hasilnya adalah sek t dikali tan t. Oke, ini perlu dihafal, karena nanti kita menurunkan pemisahan kita ini. Salah satunya tan dan sek. Kalau sin sudah gampang ya. Kalau turunnya sin sudah jelas cos t. Nah, lalu lanjut nih. Kenapa saya perlu tulis? Karena nanti ada hubungannya dengan dua integral yang perlu kita hafal lagi. Nah, salah satunya adalah integral sek kuadrat t dt itu sama dengan tan t. Nah, ini sebenarnya caranya gampang, karena kita tinggal lihat dari hafalan turunan kita tadi. Nah, kenapa saya bisa bilang demikian? Karena sebenarnya, sama seperti di soal UTS kalian waktu kalian kerjakan untuk nomor satunya, kalian dikasih petunjuk dengan petunjuk turunan. Padahal yang kalian kerjakan adalah soal integral. Kenapa dikasih petunjuknya turunan, padahal kalian mengerjakan soal integral? Karena sebenarnya ketika kalian mengintegralkan hasil dari turunan, contoh kalian punya sesuatu, hasil turunannya adalah hasil turunan sesuatu itu. Maka ketika kalian integralkan hasil sesuatu itu, hasilnya sama dengan sesuatu itu. Contoh, kalian punya turunan dari tan t. Hasil dari turunan tan t adalah sek kuadrat t. Nah, maka ketika kalian integralkan hasil turunan tersebut, yaitu hasilnya adalah sek kuadrat t, maka hasilnya adalah, jadi integral dari hasil turunan sek kuadrat t adalah sesuatu tersebut, yang dalam hal ini adalah tan t. Gampang ya? Sama halnya ketika kalian mengintegralkan sek t dan tan t, yang merupakan hasil turunan dari sek t, dan ketika kalian integralkan, maka hasilnya adalah sesuatu tersebut, dalam hal ini adalah sek t. Jadi kalau kita mengintegralkan hasil turunan sesuatu, maka hasilnya adalah sesuatu tersebut. Gampang ya? Lanjut, sekarang kita coba masukkan atau substitusi nilai x di tiap bentuknya. Jadi kita coba mensubstitusi pemisahan di tiap bentuknya. Nah, bentuk pertama adalah ketika tandanya min, dan minnya dimiliki oleh variabel kuadrat, atau di sini x kuadrat. Maka kita mensubstitusi nilai x-nya sama dengan a sin t. Sekarang kita kuadratkan dulu a sin t-nya, maka kita peroleh nanti bentuknya menjadi akar a kuadrat min a kuadrat kali sin kuadrat t. Dengan menggunakan sifat distributif, sekarang kita keluarkan a kuadratnya, maka kita peroleh bentuknya menjadi akar a kuadrat dikali 1 min sin kuadrat t. Sekarang kita lihat nih, 1 min sin kuadrat t ini kita cocokkan dengan identitas yang sudah kita pelajari, ternyata adalah cos kuadrat t. Jadi cos kuadrat t itu sama dengan 1 min sin kuadrat t. Jadi 1 min sin kuadrat t bisa kita ganti menjadi cos kuadrat t, maka sekarang kita peroleh bentuknya menjadi akar a kuadrat kali cos kuadrat t. Nah, akar dari a kuadrat cos kuadrat t, nah ini bisa kita akarkan satu-satu, mulai dari akar a kuadrat berarti a,
cos kuadrat T berarti jadi cos T, maka hasilnya adalah A kali cos T. Nah, sekarang untuk bentuk kedua, kalau tandanya positif nih yang di tengah, maka kita perlu substitusikan nilai X-nya adalah A tan T. Nah, sekarang A tan T-nya kita kuadratkan. Maka kita sekarang peroleh akar A kuadrat plus A kuadrat tan kuadrat T. Nah, A kuadratnya kita keluarkan dengan sifat distributif, maka kita peroleh bentuknya menjadi seperti ini, akar A kuadrat kali 1 plus tan kuadrat T. Nah, 1 plus tan kuadrat T, kita lihat lagi identitasnya adalah sek kuadrat T, berarti 1 plus tan kuadrat T kita bisa ganti menjadi sek kuadrat T. Maka sekarang kita peroleh bentuknya menjadi akar A kuadrat sek kuadrat T. Nah, kalau diakarkan hasilnya adalah A sek T. Nah, untuk bentuk ketiga. Untuk bentuk ketiga, tandanya min, cuma minnya sekarang di konstanta A kuadrat. Maka kita perlu substitusi nilai X-nya adalah A sek T. Nah, kita masukin nilainya, maka kita peroleh akar A kuadrat kali sek kuadrat T min A kuadrat. Kemudian A kuadratnya kita gunakan sifat distributif. Kita keluarkan A kuadratnya, kita peroleh akar A kuadrat kali sek kuadrat T min 1. Nah, sek kuadrat min 1, kita lihat identitasnya. Di sini, sek kuadrat T min 1 itu sama dengan tan kuadrat T. Sekarang kita substitusikan, maka nilainya menjadi akar A kuadrat kali tan kuadrat T. Kemudian kita akarkan menjadi A kali tan T. Nah, kenapa harus seperti ini? Kenapa harus X-nya yang sudah ditentukan seperti ini? Karena tujuannya supaya kita bisa menggunakan identitas trigonometri Pythagoras yang seperti saya katakan sebelumnya. Nah, ini semuanya bisa kita gunakan nih identitasnya. Ada yang 1 min sin kuadrat T sama dengan cos kuadrat T, ada 1 plus tan kuadrat T sama dengan sek kuadrat T, ada yang sek kuadrat T min 1 sama dengan tan kuadrat T. Ini semua bisa digunakan identitasnya. Nah, beda halnya ketika kalau kita mencoba mensubstitusi nilai X dari pemisalan bentuk kedua ke dalam bentuk pertama, yaitu akar A kuadrat min X kuadrat. Jadi bentuk pertama, kita gunakan pemisalan dari bentuk kedua. Nah, maka kita dapatkan kalau A sin T ini kita berarti ganti jadi A tan T ya. Jadi A sin T sekarang coba kita ganti jadi A tan T. Nah, nanti hasil ujungnya adalah akar A kuadrat dikali 1 min tan kuadrat T ya. Jadi nanti hasilnya jadi A kuadrat dikali 1 min tan kuadrat T. Nah, 1 min tan kuadrat T itu tidak bisa ditemukan di identitas trigonometri, atau dengan kata lain tidak bisa digunakan, tidak bisa disederhanakan, maka tidak bisa kita gunakan. Jadi kalau tidak bisa diubah dengan identitas trigonometri, berarti pemisahan itu kita tidak bisa gunakan. Nah, itu intinya. Nah, kenapa kita harus dapatkan nilai seperti ini? A cos T, A sek T, A tan T. Nanti lebih jelasnya ketika kita mencoba mengerjakan soalnya.